Halo teman-teman, there is no stress in the world, it's only people who has a stressful thoughts. Jadi sesungguhnya adalah lebih kepada salah pahaman ketika ada satu pernyataan yang mengatakan yuk stres itu di-manage. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa memanage sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi menjadi ada ketika kita membuat itu menjadi salah paham yang ada di kepala kita. Dari kata kalau kita berbicara stres itu hubungannya kadang-kadang dengan emosional, kadang-kadang gitu ya teman-teman tahu ya. Jadi kalau pendekatan bisa dengan chemical, dengan cara apa yang kita masukkan dalam mulut kita, itu pengaruhnya nanti juga bisa ke emosional. Dengan cara mechanical, apa yang kita gerakkan dalam hal ini yaitu adalah pada saat kita berolahraga, pengaruhnya juga ke emosional juga. Dan yang terakhir yaitu adalah lebih kepada tadi kata emosi sendiri dari kata emovera adalah tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita teman sekalian. Ada istilah yang mengatakan hati yang gembira menjadi obat, hati yang gembira menyembuhkan, hati yang sedih menyakitkan atau justru menjadi racun kan teman-teman sekalian tahu. Nah jadi oleh sebab itu menyenangkan kalau seandainya kita bisa memahami hal ini teman-teman dalam hal kalau kita berbicara yang namanya arsitek sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa sangat unik arsitek kekebalan tubuh manusia di mana persepsi itu mempengaruhi instruksi. Jadi saya ulang sekali lagi teman-teman sekalian, persepsi adalah apa? Lebih kepada cara pandang manusia. Nah, cara pandang kita biasanya dicekoki atau diamunisi oleh yang namanya makanan yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan melalui panca indera kita. Itu yang disebut namanya data dan informasi. Data dan informasi kita serap pada saat itu menjadi persepsi kita. Nah, persepsi di kepala kita akan menjadi palang pintu atau komandan untuk memberikan instruksi kepada arsitek kekebalan tubuh kita untuk tumbuh dan kembang. Itu yang disebut namanya rest and digest. Atau untuk dia merasakan itu sebagai ancaman, itu yang disebut dengan namanya fight or flight. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini apa yang terjadi ketika kita mengasosiasikan sesuatu dalam hidup kita, dalam segala hal, apakah dalam pekerjaan, dalam hal rumah tangga, dalam hal hubungan. Ketika kita melihat itu sebagai sebuah ancaman, maka badan kita akan membuat satu kecerdasan sendiri untuk beresponsi terhadap ancaman tersebut. Makanya disebut yang namanya terjadinya aktivasi stress response atau fight or flight. Nah, ada kecenderungan-kecenderungan apa yang terjadi di badan kita, teman-teman? Satu, biasanya terjadi yang namanya tekanan darahnya kita jadi naik. Yang kedua, biasanya terjadi detak nadi kita juga jadi tinggi. Lalu selain itu gula darah kita juga jadi naik karena kortisol biasanya relate dengan glucose spike yang jadi tinggi. Muscle tension pun juga terjadi. Dan selain itu juga produksi yang namanya hydrochloric acid atau produksi asam lambung kita juga berkurang sehingga makanya kenapa terjadi asam lambung bisa naik ke atas. Nah kenapa? Gara-gara stres teman-teman sekalian. Nah jadi teman-teman kita bisa lihat sekarang. Jadi kalau stres badan akan membuat satu kecerdasan sendiri untuk menyelamatkan kita dengan tendensi-tendensi tersebut termasuk juga kemampuan untuk menyerap vitamin dan mineral juga jadi kurang. Kembalikannya ketika kita rileks pada saat dimana badan akhirnya menjadi tumbuh dan kembang. Makanya disebut dengan aktivasinya rest and digest, rehabilitasi, recovery, regenerasi, reproduksi semuanya hadir pada saat dimana nafas kita dalam dan panjang. Tapi kalau kita stres seperti apa nafas kita biasanya pendek dan cepat. Nah jadi teman-teman kita bisa lihat di sini. Makanya kita tidak bisa mengatasi yang namanya isi kepala kita membayangkan tubuh kita itu, kepala kita itu adalah seperti gelas ini. Ini adalah kontainer, ini namanya mind. Isi pikiran kita, di dalamnya airnya itu disebut namanya thoughts. Nah isi pikiran kita ada satu penelitian mengatakan katanya isinya 14-16 ribu topik per hari atau 40.000 sampai 60.000 topik per hari. Tapi secara umum saya cuma mengatakan pada teman-teman, isinya adalah apa? Isinya adalah majority adalah repetitif, itu saja. Yang kedua adalah unnecessary, yang ketiga adalah unimportant, yang keempat adalah kalau boleh dibilang adalah 85% adalah negativity dan 90% adalah tidak bisa diandalkan. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini. Jadi untuk bisa kita positive thinking itu agak sulit sekali. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan? Ada satu good news-nya yang dikatakan adalah the nature of our mind dari kata makata atau monkey, katanya senang meloncat. Dia senang meloncat ke depan, mengarahkan kita pada khawatir dan takut, meloncat ke belakang, mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, apa yang kita lakukan, yaitu adalah katanya good news-nya adalah monyet tidak bisa meloncat ke depan dan ke belakang tanpa ada sebuah kendaraan. Nah, apa kendaraan monyet dalam meloncat?
kendaraan monyet dalam meloncat adalah yang disebut dengan yang namanya nafas. Nah, jadi teman-teman sekalian, pay attention terhadap nafas kita, karena nafas kita akan mencerminkan yang namanya instruksi kepada badan kita. Makanya, apa strategi yang bisa dilakukan untuk mengontrol emotional energy kita? Jadi jawabannya adalah dekatlah dengan berbagai perilaku yang memungkinkan kita buat nafas teratur. Satu, nafas kita akan teratur dengan optimal kalau apa? Kalau kita punya kualitas istirahat atau tidur yang teratur. Dengan cara apa tidur bisa teratur? Bisa tidur teratur dengan cara tidur di tempat yang bersih, jangan yang berantakan. Tidur di tempat yang sejuk, jangan tidur yang kepanasan. Tidur di tempat yang mungkin gelap, jangan yang terang benderang. Dan juga ada beberapa syarat daripada tidur kualitas yang baik, yaitu adalah apa teman-teman sekalian? Kalau bisa 8-10 jam sebelum tidur tidak ketemu kafein katanya. Lalu sekitar 3 jam atau 2 jam sebelum tidur tidak ketemu makanan. 1 jam atau setengah jam sebelum tidur tidak ketemu minuman katanya. Dan kurang lebih setengah jam sebelum tidur tidak ketemu dengan yang namanya blue lights. Atau yang kadang-kadang teman-teman kadang-kadang sering tidur dengan apa? Dengan laptop, dengan wifi, dengan chargeran. Jadi itu adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan dalam upaya untuk supaya nafas kita teratur. Yang kedua yang teman-teman bisa lakukan yaitu adalah yang disebut yang namanya dekat dengan keimunan. Nah, dekat dengan keimunan artinya apa? Yaitu adalah pada saat kelar kita berolahraga, biasanya kita mendapatkan yang disebut namanya rebound parasympathetic nervous system, atau yang dikenal dengan namanya rebound relax response. Habis olahraga, biasanya badan kita jadi relax, jadi senang. Nah, ketika badan kita habis relax dan senang, nah pada saat itu makanya kenapa nafas kita menjadi lebih teratur. Ketiga, dekat dengan keimanan. Nah, dekat dengan keimanan artinya apa teman-teman sekalian? Nah, kalau teman-teman rajin puji-pujian, mungkin kalau orang Bali dia bermantram. Kalau kaum muslimin dan muslimah dia apa? Berzikir, bersalawat, mengaji ya. Kadang-kadang sholat, sembahyang, berdoa itu adalah sesuatu yang memberikan nafas kita menjadi lebih teratur. Selain itu juga apa teman-teman sekalian? Dekat dengan alam teman-teman sekalian. Alam itu artinya apa? Apakah udara yang segar, matahari, apakah mungkin menginjakkan kakinya di tanah atau di pantai atau di pasir gitu ya. Termasuk juga mungkin kita bisa dekat juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang sering ngobrol pada saat kita menyiram tanaman, termasuk juga kadang-kadang teman-teman juga bisa lakukan dengan cara dekat dengan binatang peliharaan, ngobrol sama kucing, sama anjing, termasuk juga melakukan yang disebut dengan namanya sosialisasi, bukan sosial isolasi, yaitu adalah apa? Bersosialisasi dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Yang terjadi di musim infeksi kemarin kadang-kadang yang sering terjadi, banyak orang melakukan sosial isolasi. Makanya kenapa terjadi yang namanya pertumbuhan molekul of loneliness yang begitu tinggi sehingga banyak orang yang sakit karena kesepian ya. Jadi hal-hal tersebut adalah berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi yang namanya nafas yang terlalu pendek dan cepat, kita rubah menjadi yang lebih panjang dan pelan. Ada beberapa pelarian yang kadang-kadang akhirnya menyebabkan terjadinya dampak samping daripada kita melakukan pelarian tersebut. Apa aja teman-teman sekalian? Kalau pelariannya ke smoking, kita tarik nafas, buang nafas. Apakah kita mendapatkan yang namanya ketenangan hati dengan nafas yang teratur? Iya, cuma tantangannya konsekuensinya daripada kita lari ke smoking yaitu adalah masalah saluran pernafasan. Ada juga yang larinya ke drinking. Makanya kenapa ketika kita mabuk terjadi yang namanya keteraturan dalam bernafas ketika kita sudah fly. Tapi yang jadi masalah adalah terjadi yang namanya alcoholic fatty liver disease. Akhirnya pengaruhnya ke liver kita. Larinya kemana lagi teman-teman sekalian? Larinya ke fooding, ya, ke makanan yang teman-teman paling senang makanannya apa? Kue-kue yang enak dan sebagainya, teman-teman makan di sana gitu ya. Jadi otomatis setelah makan nafasnya juga teratur. Cuma yang jadi tantangannya adalah apa? Dari tantangan adalah resistensi insulin yang akhirnya berpengaruh kepada metabolic syndrome. Jadi teman-teman hati-hati dengan pelarian-pelarian tersebut akan memberikan dampak samping. Namanya side effect. Tapi kalau teman-teman berlari dengan pay attention terhadap tadi nafas yang teratur dengan cara dekat dengan keimanan, dekat dengan keimunan, dekat dengan alam ya, kita is not mendapatkannya side effect, tapi yang kita dapat is only side benefits. Selalu coba. Quality hydration with organic water.